Oke, rekan-rekan, selamat sore, selamat ketemu lagi. Dan buat kalian yang sudah masuk ke ruang Zoom ini sambil nunggu yang lain, silakan kalian menulis di belakang nama kalian film yang minggu lalu kalian tonton ya. Kalau nanti kita cerita tentang hari ini, nggak perlu ditulis semuanya ya, tapi disingkat NKCTHI. Kalau judul filmnya agak pendek, boleh ditulis full ya. Sekarang silakan kalian menulis di belakang nama kalian film yang minggu lalu kalian tonton ya. Misalnya Mbak Benedikta Arsenia sudah nulis NKCTHI. Jangan dihapus lagi Mbak, dikembalikan, sudah betul. Mbak Anggita juga NKCTHI. Brigita Naomi juga NKCTHI. Silahkan yang lain menuliskan judul film yang kalian tonton minggu lalu. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol pengalaman kalian nonton dan berdialog dengan karakter-karakter fiksional, terutama dari film-film yang kita rekomendasikan ya. Lalu kita akan melanjutkan diskusi kita dengan masuk pada perspektif lintas iman tentang pencarian eksistensial. Nah, kata pencarian eksistensial mungkin awalnya masih agak abstrak ya, tapi lama-lama kalian mulai masuk pada pengalaman kehilangan, barangkali pengalaman patah hati, bisa jadi pengalaman kegagalan di dalam hidup, bisa jadi pencarian diri kalian seperti dalam dialog dengan Maudy Ayunda, pengalaman kehilangan seperti Fiersa Besari, dan dalam karakter-karakter fiksional yang kalian tonton minggu yang lalu ya. Nah, silahkan buat yang belum melengkapi di belakang namanya, silahkan kalian tulis film yang kalian tonton minggu yang lalu ya. Film itu harapannya membantu kalian untuk semakin mengenali pencarian eksistensial yang ada dalam karakter-karakter dan juga di dalam diri kalian. Minggu ketiga dari tema yang pertama, kita akan merefleksikan secara lintas iman pencarian eksistensial kita. Nah, kalau misalnya kita belajar di teman-teman yang Kristiani, baik yang Katolik maupun yang beragam denominasi Kristen yang lain, ada satu perikop yang seringkali dirujuk di dalam pencarian eksistensial ini. Haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Diambil dari Injil Matius 5, ayat 48. Nanti teman-teman yang dari agama-agama lain, silahkan juga kalian menemukan teks dalam agama saya, teks mana yang bisa saya jadikan rujukan, bisa saya jadikan pijakan ketika saya mengalami pencarian eksistensial. Teks-teks itu seringkali kita ambil sebagai pegangan atau sebagai rujukan ya. Dan sambil menyiapkan sharing kalian, karakter mana dari film yang kalian tonton yang menarik perhatian kalian karena relatable dengan hidup kalian, kita selingi dengan lagu Hindia sesungguhnya. Dari dewasa duluan. Dan dari kecil gue selalu beranggapan bahwa itu semua adalah salah bokap gue. Di tahun ke-10 bokap gue kanker, ada satu insiden yang mengharuskan gue ngobrol sama dia. Di situ dia cerita dari sisi dia, dan pada saat dia nangis, gue baru sadar bahwa bokap gue pun manusia yang bisa gue salah. 2 bulan kemudian di rumah sakit, dia bilang ke gue, di atas kasur, Valen, kamera papi ya. Dan gue jawab, tenang Pi, Valen kok yang pakai. Ini adalah pengalaman-pengalaman eksistensial yang ditampilkan secara sangat cepat ya.
Silakan kalian menemukan pengalaman eksistensial kalian masing-masing. Terakhir kali kamu dapat tertidur. Tak perlu memikirkan tentang apa yang akan datang di esok hari. Tubuh yang bermata hati bergantung pada gaji. Belum jadi asing, mengais validasi. Dan aku pun hadir, seakan paling mahir menenangkan dirimu yang merasa terpinggirkan dunia. Pengalaman eksistensial barangkali sangat personal, ya. Kita semua gagal, angkat minumanmu bersedih bersama-sama. Sia-sia pada akhirnya putus asa, terekam dari semua masalahnya, lebih dari yang sejujurnya. Silakan kalian temukan pengalaman eksistensial kalian apa yang akan kalian garap di kelas pendidikan agama tadi. Kau hanya merindu cari pelarian dari pengabdian yang terbakar sinar. Mengapur berdebu, kita semua gagal. Ambil sedikit tisu, bersedialah secukupnya. Dan pada pertemuan ini kita akan melihat apakah agama punya peran di hadapan pencarian eksistensial kita. Jadi nanti dalam sharing kalian kita tidak hanya akan merangkum isi filmnya, tetapi sejauh mana film itu related dengan kalian. Emerick Kelmy, silahkan di belakangnya disebut film apa yang kamu tonton. Ignatius Strata juga. Clara juga. Oke, mari kita mulai dengan sharing. Saya minta yang saya sebut menyalakan kameranya, ya. Kita mulai dengan Gema, Natalia MS NKCTHI. Silahkan kamu menyalakan kamera dan menceritakan pengalaman kamu menonton film itu, apa yang menarik, apa yang relatable dengan hidup kamu. Silahkan. Gema Natalia MZ NKCTHI. Oke, silahkan Mbak Gema. Silahkan mikrofonnya dinyalakan. Selamat sore, Romo. Ya, selamat sore Mbak Gema. Apa sih yang menarik dari NKCTHI? Kamu ngikutin satu karakter khusus atau pokoknya ngikutin semua gitu, Mbak Gema? Karakter di film NKCTHI yang menarik bagi saya itu karakter Aurora. Karakter Aurora, ya, anak nomor 2 ya. Anak nomor 2. Apa sih yang menarik dari Aurora menurut Gema? Aurora di film tersebut, bentar.
Aurora di film tersebut ia menanggung semua bebannya sendiri karena ayahnya sibuk mengurus anak bungsunya yaitu Awan. Jadi pusat Oke. perhatian itu ada di Awan. Iya. Gema juga mengalami situasi serupa itu? Kamu Enggak, anak berapa sih? Anak keberapa sih dalam keluarga? anak keempat, Roma. Oh, anak keempat dari Dari 6 bersaudara. 6 bersaudara. Kamu merasa di tengah ya, Iya, Mbak di Gema tengah. ya. Kalau kamu lihat Aurora, lalu lihat kamu, apa sih yang menurut kamu kalian itu ketemu ya pada satu titik? Aurora di film itu kan banyak menyendiri, terus Heeh, banyak menyimpan semuanya sendiri. heeh, Jadi kadang saya juga kayak gitu. heeh. Buat kamu itu berat nggak sih? Ya berat nggak berat karena kita nggak bisa ungkapin yang kita rasain. Oke, di karakter Aurora itu juga ada pengalaman ini ya. Dia seorang atlet, Iya. tetapi ada momen ya di mana dia semacam mengalami kegagalan begitu, dan kelihatannya itu pengalaman yang dia coba olah juga ya. Kalau Gema sendiri, hidup kamu ya kalau kita boleh lihat itu lurus-lurus saja, sukses selalu, atau ada momen juga di mana Gema kayaknya saya juga perlu mengolah sesuatu sih dari pengalaman hidup saya. Mungkin waktu SMP pas SMP nilai akhir saya tuh nggak memuaskan gitu Romo. Heeh. Jadi di Kalau SMA heeh, saya merantau ke Jawa. heeh. Jadi saya kan masuk asrama. Jadi di SMA ini saya mengolah nilai saya. Oke, mudah nggak sih menerima bahwa ketika saya SMP mungkin hasil yang saya dapatkan tidak seperti yang saya harapkan, atau mungkin tidak seperti yang orang lain harapkan ya, mungkin orang tua yang paling dekat, atau saya tidak tahu ya kakak-kakak kamu apakah lihat rapot kamu juga ya, adik-adik kamu lihat juga. How do you deal with it? Itu gampang nggak sih Gema jadi apa ya, masuk SMA terutama, terus kamu mencoba, saya bisa deh, saya kayaknya mampu deh, kalau saya apa ya, entah belajar lebih keras atau fokus atau apa gitu. Itu nggak gampang Romo karena karena nilainya udah dilihat, saya juga udah lihat, jadi pas SMP itu bingung jadinya mau masuk SMA. Oke, lalu kalau SMA kamu, kalau kamu boleh melihat sekarang ya, gimana kamu melihat pencapaian yang ada pada kamu ketika SMA dibandingkan dengan SMP gitu? Kamu lebih merasa ya kesulitan belajar tetap ada, tapi kayaknya saya doing great deh kayaknya dibandingkan ketika SMP gitu. How do you rate yourself ya? Bagaimana kamu menilai diri kamu, terutama ketika itu menjadi modal kamu untuk masuk kuliah? Di SMP itu kalau bisa dibilang nggak bagus juga, nggak bagus. Jadi lebih bagus di SMA karena di SMA selain saya masuk asrama, jadi jam belajarnya juga teratur. Jadi di SMA saya lebih ningkatin. Jadi bisa dapat peringkat. Oke ya, jadi ini ya, jadi pengalaman eksistensial kamu adalah pengalaman mungkin pernah gagal dalam secara akademik ya, lalu kamu bisa bounce back ya, bounce back itu apa ya, menebusnya ketika kamu SMA ya, tidak hanya kamu lulus, tapi bahkan kamu dapat peringkat ya. Nah, pengalaman kegagalan itu Gema bisa diolah ya. Untuk kita omong tentang agama, kita bisa mulai dari titik manapun dari hidup kita ya. Oke, terima kasih, dan Aurora jadi model banget ya buat kamu ya, role model ya. Iya. Oke, sekarang Gema boleh nunjuk teman kamu siapapun yang kamu pengen tunjuk untuk sharing ya. Tidak harus teman asrama, Iya. tapi boleh teman kuliah yang baru ya. Dari
dari kelas prodi lain boleh kan, Romo? Boleh ya, malah direkomendasikan ya. Baik. Eh, ini Romo 167 Indra Bornok Hutaha. Oke, Indra ya. Ya. Oke, sambil nunggu Indra. Jadi nanti kalau videonya Indra sudah nyala, nanti videonya Gema boleh dimatiin ya, biar lebih ngirit pulsanya. Dan karena tadi Gema sudah menunjuk Aurora, buat teman-teman yang curious ya, Aurora itu seperti apa sih pergumulannya ya, kita lihat videonya ya. Ini adalah sosok Aurora yang Gema bisa relate banget ya dengan karakter ini. Paling berbakat di antara anak-anak yang lain? Seorang atlet? Ya. Seorang artis? Waktu aku hari ini paling bagus dibanding yang lain. Baiknya, Nah, seperti tadi ya, ketika ayahnya memberikan perhatian pada yang bungsu, Aurora berusaha untuk lebih mandiri ya. Punya bahasanya sendiri. Dari semua anak ibu, kamu yang paling yang bisa memperjuangkan semuanya sendirian. Oke, itulah sosok Aurora yang juga ada dalam diri Mbak Gema ya. Oke, apakah teman kamu sudah kelihatan? Indra Bornok ya? Idar. Ya. Oke, Indra, yuk. Silahkan. Kamu nonton film yang mana, Indra? Oh iya, maaf. Saya film nanti kita cerita tentang hari ini, Romo. Oke. Karakter mana sih, Indra, yang kamu tertarik di antara karakter-karakter yang ada? Saya sih ngelihatnya lebih relate ke Aurora ya. Oke, sama ya dengan Gema ya. Apa sih yang menarik buat Indra dengan karakter Aurora? Kamu juga anak tengah dalam keluarga? Enggak, saya justru anak bungsu. Oh, malah anak bungsu ya. Tapi dia sifat dia itu apa yang terjadi dalam hidupnya hampir ya relate sedikit lah, Romo. Bisa diceritakan, Indra, relate-nya kamu dengan karakter Aurora dalam film NKCTHI? Iya, Romo. Karena saya ini kan anak yang paling terakhir. Yeah. Saya itu beda hampir 10 tahun dengan kakak saya yang di atas saya, anak yang ketiga. Betul, jadi betul. saya itu dimanja, tapi di satu sisi saya juga sering dibentak sama kakak-kakak saya karena mungkin mereka agak-agak apa ya bisa dibilang agak iri bisa dibilang. Namun mereka ada rasa sayangnya juga. Mereka menunjukkan rasa iri itu karena mungkin saya sering malas-malasan, sering minta ini, minta itu, seperti itu, Romo. Jadi tapi saya tidak merasakan bagaimana ya. Di dalam hidup saya itu saya tidak merasakan tanggung jawab dari seorang kakak-kakak saya, yang dimana kakak-kakak yang lain itu bisa merangkul adik-adiknya, bisa bisa mengajar adiknya, bisa memberikan pengalaman, sehingga saya bisa lebih nyaman, lebih tidak takut lagi gitu menghadapi tantangan dalam hidup. Jadi seperti itu, Romo. Oke, jadi banyak hal kamu lakukan sendiri ya, karena usia kamu dengan kakak kamu lumayan jauh ya? Iya, dan itu akhirnya membuat saya menjadi temperamental juga, saya sering marah-marah juga, gitu-gitu. Oke, kepada itu siapapun. yang Saya juga, ya. Itu yang saya Indra juga kenali ya? Iya, betul. Oke, jadi memiliki, meskipun saya anak bungsu, tetapi saya memiliki kemiripan dengan karakter Aurora ya. Jadi oleh kakak-kakak saya
minta untuk lebih mandiri, ya. Sementara orang tua saya memperlakukan saya, ya apa ya, kamu mungkin dikasih ekstra ya oleh kedua orang tua kamu ya. Kalau Indra sendiri melihat kalau karakter Awan ya, dia kan bilang ya sebagai anak bungsu, hal yang jarang sekali saya lakukan dalam hidup adalah memilih. Karena hampir semua terkait dengan pilihan saya sudah dipilihkan oleh entah orang tua saya atau kakak-kakak saya ya. Kalau Indra sendiri, menurut kamu apa sih yang mungkin hilang ya dari hidup kamu karena kamu jadi anak bungsu ya? Yang menurut kamu apa ya? Nah, apakah seperti Awan ya atau apa Indra? Kalau di film NKCTHI ini kan si Awannya kan lebih ke apa? Dia tergantung sama yang ada di dalam keluarganya. Tetapi saya ini berbeda. Saya lebih ke saya tidak pernah menyangkut pautkan semua masalah saya dalam hidup saya kepada orang tua saya, kepada kakak saya. Saya tidak pernah sharing, saya tidak pernah cerita. Tapi saya jalani sendiri aja, saya berdoa sama Tuhan gitu. Karena saya melihat Aurora kan pada akhirnya dia bisa gitu berhasil dalam membuat pamerannya dia kan. Betul. Buat karyanya dia sehingga orang tuanya bisa bangga gitu. Saya ingin seperti dia gitu. Oke ya, jadi kelihatan dalam dialog film ya, ketika ibunya omong pada Aurora, kamu ngapain sih di garasi ya? Dan Aurora kayak memberi klarifikasi, Ma, itu studio, bukan garasi ya, beda ya. Bahwa ada sebuah proses kreatif di situ yang mungkin nggak segera langsung bisa kelihatan, tetapi kemudian seperti Indra katakan tadi ya, dalam sebuah exhibition ya, pameran, keren sih yang saya lihat di exhibitionnya ya, yang apa bulat-bulat itu ya, dan barangkali juga secara seni ya, omong sesuatu tentang pergumulan Aurora. Oke, terima kasih Indra. Kamu sekarang boleh nunjuk satu temanmu, boleh dari prodi lain, boleh yang cewek juga. Lalu kita akan meneruskan ya, karakter mana yang menarik dari film manapun yang kalian tonton ya. Dan sementara Indra mencari kira-kira siapa ya yang mau ditunjuk oleh Indra? Kita lihat karakter Awan ya, yang pada satu sisi sebagai anak bungsu, dia berbagi dengan pengalaman Indra. Pusat dunia. Setidaknya dunia di sekitarku. Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur? Mungkin karena senyumnya, matanya. Siapa yang ngopain Banwan? Bulunya. Dan cara dia memandang sesuatu. Ya tapi akhirnya aku jadi sadar, aku nggak pernah tahu rasanya gitu. Aku cuma pengen hidup kamu nanti jauh lebih baik, itu juga salah. Kenapa semua harus pengennya ayah sih? Dia anak bontot yang sedang mencari. Aku emang cuma anak bontot, tapi aku juga pengen kayak kakak aku tuh. Bisa bangga sama dirinya sendiri, aku juga pengen kayak gitu, ayah. Tak pernah adil, kita semua gagal. Angkat minumanmu, bersedih bersama-sama. Oke, mudah-mudahan Indra sudah ketemu. Siapa Indra yang kamu pilih? Ya Romo, saya pilih Novia Stefani Sipayung. Oke, Novia Sipayung. Iya, Romo. Silahkan menyalakan kamera, Novia Sipayung, untuk menggantikan Indra ya. Novia Sipayung, silahkan mikrofonnya dinyalakan dan kameranya dinyalakan. Novia Sipayung.
Novia Stefani Sipayung. Nanti kalau tidak ada respon, saya akan remove ya dari kelas ini. Karena tidak ada gunanya juga ya masuk kelas tapi tidak berpartisipasi ya. Oke, Indra, kamu mencari satu lagi. Baik, Romo. Ya. Kita remove Novia Sipayung ya dari kelas ini. Oke, saya pilih Yohana Francisca. Oke, Yohana Francisca. Oke, Mbak Yohana Francisca. Ya, Mbak Yohana nonton film apa, Mbak? Saya nonton Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini, Romo. Oke, dari karakter-karakter yang ada, Mbak Yohana tertarik dengan karakter mana? Tidak harus ini ya, sesuai karena saya anak sulung, lalu saya angkasa. Seperti Indra tadi, dia anak bungsu, tetapi dia merasa lebih Aurora ya. Saya kalau tertariknya itu sama angkasa, tapi relate-nya itu sama awan. Oke, tertariknya sama angkasa, relate-nya sama awan. Boleh Ya, diceritakan, Mbak, karena ini menarik sekali ya. Dari yang sulung langsung loncat ke yang bungsu. Silahkan, Mbak Yohana. Saya tertarik sama angkasa karena angkasa tuh kan dari kecil kan dia udah punya adik itu kan, jaraknya kan nggak jauh. Terus dia kan juga cowok sendiri kan, sulung. Nah, dari kecil tuh kayak dia tuh udah diberi banyak tekanan gitu sama ayahnya, kayak nyembunyiin rahasia yang anak kembarnya meninggal itu juga kan. Terus suruh jagain adiknya, padahal adiknya terluka tuh ya nggak sepenuhnya salah si angkasa, tapi kayak ayahnya tuh marahinnya sampai kayak gitu banget loh, kayak ayahnya tuh keras gitu sama angkasa, sampai angkasa kan capek gitu kan, akhirnya marah kan di bagian klimaksnya itu kayak gitu. Terus kalau relate-nya sama awan itu kebetulan tuh saya tuh kan anak terakhir, 3 bersaudara, terus anak pertama cowok, kedua cewek-cewek, jadi kayak sama gitu kan. Nah, kalau yang di film itu kan awan kan lebih kayak diatur gitu kan sama ayahnya, tapi kalau aku tuh enggak, masih bisa milih pilihan sendiri, cuman kalau yang dijaga terus kayak diantar kemana-mana gitu masih kayak gitu. Oke, kalau Mbak Yohana, keputusan apa sih yang kamu merasa sebagai anak sulung itu, sebagai anak bungsu ya, itu susah sekali ya, tapi kamu berhasil membuat sebuah keputusan, kita sebut aja ya, keputusan besar ya, dalam hidup kamu, di mana kamu, ya ini bukan kisah anak bontot ya, yang selalu dipilihkan, tetapi anak bontot yang berani memilih. Keputusan besar apa sih yang Yohana Francisca pernah lakukan dan kamu bangga banget ya? Karena ini bisa kamu lakukan tanpa harus selalu dibantu, apalagi dipilihkan oleh orang-orang sosok-sosok yang lebih senior dalam hidup kamu. Waktu milih jurusan di kuliah sih, Romo. Keluarga saya kan pendidikan semua. Nah, terus waktu itu kayak aku tuh udah ngerasa gitu kan, kalau aku tuh nggak cocok lah di bidang pendidikan gitu kan. Makanya aku tuh pengen beda gitu. Nah, awalnya tuh kakak saya yang laki-laki tuh kayak jangan di ini kayak ada nasihat gitulah. Tapi ya saya tuh tetap yakin lah mau di jurusan manajemen gitu, kayak ya ini keinginanku gitu kan, tapi ya nggak dipaksa banget, cuma nasihat aja gitu, habis itu dibolehin. Oke, akhirnya mereka bisa kamu yakinkan ya bahwa manajemen menjadi tempat home ya buat kamu. Nggak nyesel toh Yohana sampai sekarang kuliah di manajemen? Oke, terima kasih Yohana karena tadi Yohana sudah menyebut karakter angkasa. Ya, kita lihat dulu ya sambil ini
kamu milih-milih ya. Siapa teman yang kamu pengen untuk melanjutkan sharing? Sebagai pertama kali dalam segala sesuatu. Nah, ini yang dikatakan kakak. Siapakah kita? Segala sesuatu ada pertamanya. Kakak terbaik di dunia itu namanya angkasa. Selalu ada. Dicari-cari, nggak tahu di sini. Ini kali gue. Bukan? Selalu meluk. Semua salah aku. Ada rahasia. Sudah waktunya, Mas. Dan siapapun yang kepalanya diuyang sama dia, pasti langsung jadi tenang. Ayah kan yang nyuruh angkasa untuk jagain adik-adik. Angkasa! Tapi ada sesuatu di dalam dirinya yang aku nggak pernah tahu. Berjalan saja masih terus berjalan. Iya, kalau adik-adiknya ya bisa melihat ke angkasa. Angkasa tidak bisa melihat seseorang di atas dia yang dia bisa melihat, dan akhirnya pada hampir-hampir bagian akhir ya dia menemukan mamanya sebagai sosok yang dia akhirnya bisa sharing ya. Karena dengan ayahnya, lalu ini membuka ya tagline dari film ini, semua dari kita atau keluarga punya rahasia. Oke, Mbak Yohana Francisca, kamu ingin ngajak ngobrol dengan siapa? Teman kamu untuk melanjutkan obrolan kita sore hari ini? Priscilla Abigail. Oke, Priscilla Abigail. Ya, Mbak Priscilla. Terima kasih. Nah, Mbak Priscilla nonton film yang mana, Mbak Priscilla? Nanti kita cerita tentang hari ini. Oke. Dari karakter-karakter yang sudah disebut, kamu lebih relatable dengan karakter mana sih, Mbak Priscilla? Karakter Awan. Awan. Kamu anak bungsu juga? Iya. Oke. Relatable-nya di mana sih, Mbak Priscilla, dengan karakter Awan itu? Awan itu kan selalu dapat perhatian terus dia selalu berada di zona nyaman begitu kan. Jadi dia susah berkembang, susah melihat dunia luar gitu. Nah. Oke, selalu ada di zona nyaman ya. Kamu pernah nggak sih masuk ke zona yang menurut kamu kurang nyaman atau bahkan tidak nyaman gitu, dan rasanya gimana sih Mbak Priscilla? Hampir sepanjang waktu di zona nyaman dan kemudian mungkin kayak silakan. Di Jogja ini kan sebenarnya nggak boleh gitu loh. Alasannya apa sih nggak boleh ke Jogja? Ya karena jauh, nanti orang tua tuh nggak bisa jauh sama anaknya gitu. Oke ya. Padahal dengan HP bisa deket juga ya. Iya. Jadi coba keluar dari zona nyaman, coba cari pengalaman di kuliah di luar kota. Sejauh ini pengalaman apa yang paling challenging buat kamu? Dari semula yang ada di rumah, ada di dekat zona nyaman kamu, kalau kamu butuh sesuatu selalu ada orang yang ada di sekitarmu, dan sekarang ini kamu di Jogja. Kamu punya saudara di Jogja atau sendirian? Punya saudara di Jogja. Oke. Mereka berperan seperti orang tua kamu atau gimana? Tapi ini masih belum berangkat mau. Oke, kamu belum berangkat ya? Asal. Oke. Jadi tantangannya belum terlalu kelihatan ya? Iya, mau. Oke, nanti siapa tahu nanti setelah Omikron mereda ya, kamu lalu pergi ke Jogja dan kamu masuk ke pengalaman yang keluar dari comfort zone ya. Kalau kamu sendiri merasa di comfort zone ini apa sih yang menurut kamu mestinya berkembang tapi kurang berkembang dalam diri kamu? Lebih kurang mandiri kayaknya mau. Oke, pokoknya selalu ada orang-orang yang saya bisa bergantung ya, atau nyenderin kepala ya, kalau ada hal-hal sulit dalam hidup kamu. Oke, terima kasih Mbak Priscilla. Setelah ini kamu nunjuk satu teman kamu ya, untuk saya ajak ngobrol-ngobrol. Oke, teman-teman, ini tadi kita sudah mendengar
banyak cerita dari teman-teman kamu yang bisa relate ya dengan pengalaman karakter-karakter. Dan teman-teman, pencarian eksistensial bagi sebagian dari kita mungkin seperti pengalaman pulang. Pulang menjadi kata yang paling nyaman setelah proses pencarian panjang ya. Jadi kita perlu pulang. Dan kalau kalian pernah mendengarkan salah satu official audio juga dari NKCTHI, kamu akan ketemu dengan Mbak Ciki Fauzi. Dia nulis lagu yang saya senang banget sih. Kisah yang terbaik adalah kisah yang berliku-liku dan penuh warna ya. Jadi nggak cuman kisah yang lurus saja ya dan satu warna atau monokrom ya, tetapi kisah terbaik adalah kisah yang berliku-liku dan penuh warna. Dan saya kira ini juga kisah kalian ya. Nah, sekarang kita akan melihat agama, masing-masing agama yang kalian miliki punya tempat nggak sih untuk ngobrolin pencarian eksistensial. Kita mulai dari teman-teman Muslim. Oke, sekarang saya minta Mbak Priscilla untuk mencari teman kamu yang tidak satu agama dengan kamu. Ya, sebentar saya sambil tetap meminta ya, teman-teman yang sudah bergabung, silahkan kalian menambahkan di belakang nama kalian agama kalian. Erdi Baskara, Tessa, Yeremia, Leoni, ya, dan yang lain-lain yang belum. Kadek Dwi Darmawan, Emmanuel Claudio, Yohana, oke, sudah. Arsenia, Indra, Muhammad Ilham, dan yang lain-lain ya. Oke, sudah ketemu Mbak Priscilla. Yang tidak satu agama dengan Mbak Priscilla ada nggak sih? Ada, bentar. Oke, ya. 136 Shirley Katolik, Mo. Oke. Shirley Katolik 136 ya. Oke, silahkan Mbak yang sudah disebut. Ya, oke. Terima kasih Mbak Priscilla sudah membantu menemukan Mbak Shirley ya. Shirley ya. Nah, Mbak Priscilla tentu boleh kameranya tetap dinyalakan, dimatikan juga enggak apa-apa ya. Oke, Mbak Shirley. Setelah nonton film ya, juga minggu pertama kita ngobrol dengan tokoh-tokoh publik. Kalau Mbak Shirley ditanya pencarian eksistensialnya Mbak Shirley itu apa kehilangan atau kegagalan atau putus atau apa gitu ya Mbak Shirley. Mbak Shirley kira-kira mau nyebut apa ya? Kegagalan deh. Kegagalan, oke. Boleh cerita kegagalan yang Mbak Shirley pernah alami? Sudah move on toh dari kegagalannya atau masih mencoba memaknai? Mencoba memaknai. Oke, tapi sudah bisa cerita nggak Mbak Shirley? Apa ya? Deg-degan. Nggak apa-apa sih, it takes time, tapi nggak apa-apa ya. Saya selalu bilang juga dalam beberapa kesempatan ya, menceritakan adalah salah satu langkah buat kita untuk move on ya. Kalau kita udah bisa cerita, meskipun belum lancar-lancar banget, itu biasanya kita sudah mulai move on sih. Kayaknya pas waktu mau daftar kuliah deh. Kan sempat salah ambil prodi. Jadi yang keduanya saya mencoba lagi, ternyata gagal.
Terus saya berdoa novena sama Bunda Maria. Semoga saya bisa masuk ke prodi yang saya mau. Ternyata puji Tuhan, Tuhan udah ngabulin doa saya. Oke, ya. Kalau dalam agama Katolik, Mbak Shirley, kamu merasa dibimbing nggak kalau ada pengalaman gagal seperti itu? Apakah ada ajaran tertentu, ada teks kitab suci tertentu, atau ada figur tertentu yang membuat kamu nggak sendirian ya, tapi kamu merasa ditemani, apakah dengan ayat atau dengan nasihat tertentu, kata-kata yang meneguhkan kamu, atau komunitas yang memeluk kamu ya pada saat gagal. Kalau dalam agama Katolik gimana sih, Mbak? Kalau kamu mengalami kegagalan itu, kamu merasa sendirian banget atau kamu merasa ada support system ya dari komunitasnya? Kayaknya lebih banyak berdoa sama Tuhan aja. Oke, itu caranya Shirley ya untuk memaknai di agama Katolik ada tempat untuk berdoa ya. Sekurang-kurangnya kalau saya belum bisa curhat pada orang lain, saya bisa curhat pada Tuhan ya. Oke, kalau di agama Katolik ada nggak sih figur yang kamu ngefans banget gitu, Mbak Shirley? Kayaknya Bunda Teresa ya. Bunda Teresa ya. Ada kata-katanya nggak dari Bunda Teresa yang entah tentang doa atau tentang kegagalan yang bisa Shirley pegang gitu ya? Kayaknya lebih bisa bantu orang lain. Oke ya, hidup orang lain atau ini ya yang pernah ini kata-kata yang terkenal banget dari Bunda Teresa ya. Kita dipanggil untuk setia, tidak untuk sukses ya. Nah, probably ya it works ya untuk Shirley ya. Oke, Shirley, terima kasih sudah sharing. Berat nggak sih cerita kayak gini, Shirley? Enggak juga sih. Oke. Ya, udah Shirley, sekarang kamu minta salah satu teman yang beda agama lah. Jangan yang Katolik lagi ya. Teman-teman yang belum menuliskan di belakang namanya agamanya, silahkan ditulis biar Mbak Shirley nggak kebingungan ya nebak-nebak agamamu itu apa. Nah sekarang Mbak Shirley pengen siapa nih yang nerusin cerita kamu, Mbak Shirley? 148 ya. 148. Siapakah dia? Bentar ya. Yeremia? Oke. Yeremia, silahkan meng-on-kan mikrofonnya dan kameranya. Yeremia? Bentar ya, saya minta Yeremia untuk unmute. Ya, Pak. Oke, kameranya dinyalakan, Yeremia. Saya tunggu ya. Oke. Yeremia, kalau dalam agama Kristen apa ya sosok yang jadi idola kamu, rujukan kamu kalau kamu ada masalah ya, termasuk tema-tema yang kita bicarakan ini, biasanya kamu apa ya tanya atau minta nasihat atau mencari inspirasi. Ada tokoh tertentu nggak sih di dalam agama Kristen? Tentu selain tokoh-tokoh dalam kitab suci ya. Kamu biasanya kemana? Mana? Kamu biasanya apa ya cari inspirasinya di mana? Apakah dari kitab suci atau dari apa ya tokoh-tokoh Kristen yang sangat terkenal yang kamu juga entah baca bukunya atau dengerin khotbahnya atau apa gitu? Kalau saya itu tokohnya kalau sedang dalam masalah gitu Ayub, Pak. Karena kan Oke, Nabi Ayub ya. Nah, ya. Buat teman-teman yang mungkin nggak terlalu familiar dengan Nabi Ayub, kamu ceritain dong. Karena teman-teman Kristen itu dalam kitab suci keren banget. Maksudnya kalian punya pengetahuan yang luas ya. Diceritain dong, siapa sih Ayub itu dalam kitab suci? Dalam Kristen itu Ayub itu nabi yang dicobai sama Tuhan gitu. Cobaannya banyak itu.
awalnya itu dia itu kena awalnya itu hartanya itu diambil, lalu ia kena penyakit yang menular gitu sampai ia dikucilkan dari desanya gitu Pak. Terus meskipun dicobai, namun Ayub itu tetap setia kepada Tuhan, tetap taat kepada Tuhan. Akhirnya ia bisa melewati percobaan itu Pak. Oke ya, Ayub itu tokoh yang keren banget karena dia tetap setia ya sampai akhir meskipun penderitaannya bertubi-tubi ya, tidak 1-2 penderitaan tapi bertubi-tubi dari tadi ya dikatakan Yeremia kehilangan harta ya termasuk ternak-ternaknya, lalu kehilangan istrinya, kehilangan anak-anaknya, pokoknya orang-orang terdekat ya. Tetapi dalam situasi gitu dia punya ada kata-kata tertentu nggak sih dari Ayub yang Yeremia masih ingat gitu? Sehingga ketika ada penderitaan dalam hidup kamu, selain kamu berpaling pada karakter Ayub juga kayaknya ada kata-kata tertentu deh dari Ayub yang kamu mungkin sampai hafal ya, karena itu jadi pegangan kamu, Yeremia. Kalau kata-katanya saya Pak nggak terlalu paham, kalau nggak tahu kata-katanya bisa diambil. Oke ya. Jadi tapi yang penting bahwa Yeremia berpaling pada sosok itu ya, Ayub ya. Oke, terima kasih Yeremia. Ini dari perspektif Kristen. Sekarang kamu cari teman kamu yang Muslim dong, Yeremia. Ya, untuk melanjutkan sharing ya. Silahkan kamu cari teman kamu yang Muslim agar kita semakin lintas iman ya. Nabi Muhammad itu oleh beberapa kalangan dalam Islam dipandang sebagai Al-Quran yang hidup. Jadi nilai-nilai Al-Quran itu sungguh-sungguh dihidupi oleh Nabi Muhammad. Sehingga banyak teman Muslim itu berpaling kepada Nabi Muhammad. Tadi Yeremia memberi perspektif yang menurut saya sangat menarik ya. Melihat salah satu karakter kitab suci adalah Ayub. Dan penderitaan Ayub ini menguatkan pribadi-pribadi seperti Yeremia ya. Nah, ini teman-teman ada beberapa kita sebut saja ya influencer orang muda terutama terkait dengan agama dan nilai-nilai. Siapa saja sih mereka yang ada di top 10 ya? Yang pertama seorang Katolik yaitu Paus Fransiskus. Maka jangan heran ya kalau di kuliah kita saya akan banyak mengambil dari Paus Fransiskus karena dia memang number one ya sebagai orang yang dicari tidak hanya untuk teman-teman Katolik tetapi juga teman-teman lintas iman ya. Lalu yang kedua yang menarik adalah Paulo Coelho. Beliau adalah seorang novelis teman-teman. Tapi bagi banyak orang muda dia inspirational banget. Lalu yang ketiga, Dalai Lama, seorang pemimpin Buddha. Lalu Sania Mirza, ini bahkan pemain tenis. Lalu nomor 5 adalah Amma, seorang pemimpin Hindu. Nah, saya baru kenal Ibu Amma ini. Next time saya akan coba ya teman-teman untuk browsing, explore. Barangkali ada hal-hal yang kita bisa gunakan dari top 5 ini ya. Lalu Deepak Chopra, ini saya udah kenal lama, udah baca-baca bukunya. Nanti kita akan berbagi juga. Lalu Sadie Robertson, ini seorang aktris Amerika. Lalu Yusuf Al-Qaradawi, seorang pakar dalam Islam ya. Lalu Thich Nhat Hanh, seorang guru dalam agama Buddha, beliau belum lama meninggal ya. Lalu ada Brian Houston, seorang pastor Kristen ya. Nah, mudah-mudahan kita jadi lebih ini teman-teman yang yang kita bisa jadikan rujukan. Nah, sebelum kita mendengarkan sharing dari teman yang Muslim,
kita coba langsung ya mendengarkan dari Deepak Chopra. An abundant life, in my mind, is a life filled with meaning. Hidup yang berkelimpahan itu adalah bermakna, at every level, bertujuan and pada semua level, to fulfill worthy goals, with the ability to have love and have compassion, but always to be in touch with the creative center in you, which is your consciousness, which is the source of infinite abundance. Anyone with kelimpahan yang tanpa batas itu selalu terkait dengan sesuatu yang batiniah di dalam diri kita. And the ability to get in touch with their inner self can achieve abundance, irrespective of their age or their current economic status. Tanpa memperhitungkan usia kita dan juga level ekonomi kita. If we understand consciousness as the field of infinite possibilities, then consciousness automatically is the field of infinite abundance. And we use this expression, generosity of spirit. But spirit is the same thing as consciousness. Consciousness conceives, governs, constructs, and becomes everything that we call everyday reality, including the infinite abundance of the universe. Dan agar hidup kita berlimpah, kita perlu memiliki kesadaran, ya. Is the promise. Maka pelan-pelan kita mencoba mengundang kalian untuk membuka hidup kalian untuk kita refleksikan, ya. My book is different from other books on how to make money because it actually goes to the root reason why we created money. Money is a human creation, and money is the terutama exchange buat of teman-teman dari akuntansi, dari manajemen. Uang adalah ciptaan manusia. That shares those values, then the exchange of those values becomes money. And money is understood best as exchange of values. When you understand that, you'll find that there's always somebody who wants to exchange values with you, and the medium of exchange becomes money. It used to be barter. It used to be rocks. It used to be shells. It became paper money. Now it's digital money, and soon cryptocurrency. So money assumes many forms, but always is about the exchange of values. Oke, dan beliau memandang ya uang terutama terkait dengan pertukaran nilai ya. Jadi apakah itu nanti berbentuk pasir atau tembaga atau nikel atau minyak dan yang lain-lain ya. Oke, Yeremia, kamu mencari teman yang muslim di kelas ini. Silahkan disebut namanya. Siapa? Muhammad Ilham, Pak. Oke, Mas Muhammad. Silahkan, Mas Muhammad, menyalakan kamera dan unmute mikrofon kamu, Mas Muhammad. Oke. Silahkan, Mas Muhammad. Mas Muhammad? Di mana kamu, Mas Muhammad? Maaf, Pak. Barusan lost sinyal saya. Oke, yuk. Kalau dalam agama Islam, gimana, Mas Muhammad? Tema-tema yang kita omongkan ini, apa ya? Di dalam komunitas kamu, apa? Komunitas yang paling dekat ya? Entah di keluarga kamu, yang Islam, atau di masjid, atau di langgar, atau di tempat manapun. Banyak diobrolin nggak sih, Mas Muhammad? Sebenarnya kalau banyak sih enggak ya, Pak. Tapi kalau sama teman-teman itu ya kadang bahas yang kayak gitu, Pak. Biasanya itu teman-teman sebaya atau lebih tua dari kamu, Mas Muhammad? Bentar ya, Bu. Saya sanggup. Ya, Pak.
Biasanya itu teman sebaya atau teman yang lebih dituakan juga secara religius gitu? Biasanya kayak teman sebaya itu Pak, jadi kayak tukar pendapat gitu. Oke, kalau misalnya ustadz kayak gitu ya, waktu memberikan apa ya, Jumatan, khotbah kayak gitu, banyak nggak sih Muhammad apa ya menyentuh tema-tema kalian ya sebagai orang muda? Banyak Pak. Oke, misalnya apa menurut kamu tema yang di agama kamu apa ya diberi perhatian apa? Sekarang ini kan banyak sekali ya. Kalau kita melihat di media sosial, memang banyak tema yang dibicarakan, tapi nggak selalu terkait dengan mungkin pergumulan kalian sebagai orang muda. Oh, itu tema yang dimaksud di sini tuh tema yang sering dibahas di Jumatan itu atau? Tema yang ya lagi kita omongkan di sekitar pencarian eksistensial, apa ya? Apakah itu pengalaman kegagalan, atau pengalaman kehilangan, atau pengalaman putus, atau pengalaman bahkan ini ya apa ya pengalaman keputusasaan di dalam hidup. Pokoknya tema-tema yang kalian hadapi ya. Oh, kalau di Jumatan sih biasanya kalau di khotbah itu ini Pak banyak-banyak kayak bersyukur dan cara kita dalam menjalani hidup yang benar gitu loh Pak. Oke. Biasanya. Tapi itu menurut syariat Islam biasanya seperti itu. Kalau ini Muhammad punya tokoh idola nggak sih dalam Islam? Nabi Muhammad Pak. Nabi Muhammad. Apa sih yang menurut kamu paling keren dari Nabi Muhammad? Ya itu Pak cara beliau dalam menyampaikan dan menyebarkan ajaran Islam dan ketabahannya dan juga dalam suatu ketika itu beliau juga selalu mengambil keputusan dengan tepat gitu loh Pak. Oke ya, dan ini menjadi salah satu ciri kesucian atau kekudusan pada zaman ini ya, yaitu ketabahan ya. Jadi ketika berhadapan dengan penderitaan itu tidak langsung down ya, tapi punya daya tahan ya. Kalau ini selain Nabi Muhammad, nah ini juga jadi nama kamu ya. Tokoh yang barangkali dekat dengan orang muda yang ada di Indonesia siapa sih yang kamu jadikan rujukan? Dr. Zakir Naik mungkin Pak. Oke, apa sih yang menarik dari itu Dr. Zakir Naik menurut Soalnya kamu ya? Beliau ini Pak, kalau saya sering lihat dari YouTube gitu kan, beliau itu sangat fasih betul dengan isi-isi dalam Bible, terus Al-Quran, dan juga perdebatan-perdebatan beliau yang ada di YouTube itu tuh rata-rata membuat orang-orang itu yang berdebat dengan beliau itu malah masuk Islam gitu Pak. Oke, jadi di situ ya. Oke, terima kasih Muhammad Ilham Kurniawan atas sharing kamu ya. Iya Pak. Ya, terima kasih. Baik Pak, sama-sama. Ya, oke teman-teman, kita sudah mendapatkan beberapa contoh dari rekan-rekan kamu. Dan saya ingin memperkayanya dari perspektif agama Buddha ya. Percaya pada hati ketika Anda membuat keputusan, kemudian curahkan energi Anda untuk menjadikan keputusan tersebut benar. Jadi Ajahn Brahm ini bilang ya, kadang-kadang kita itu udah capek ketika mau membuat keputusan. Padahal bagian yang terpenting setelah mengambil keputusan adalah menghidupi keputusan itu. Mestinya kita mencurahkan energi lebih banyak ke situ ya. Dan ini kalau dari perspektif Katolik, kekudusan adalah paras komunitas iman yang paling menarik ya. Dan karena itu kita menemukan diterima dengan pengalaman-pengalaman entah gagal ya, pengalaman putus ya, pengalaman kehilangan ya, mungkin bahkan pengalaman keputusasaan. Dalam paras komunitas-komunitas iman, kita berharap bahwa dengan melihat kekudusan ya dari komunitas iman kita, lalu kita diundang untuk masuk juga pada pengalaman itu. Dan yang diingatkan oleh Paus Fransiskus, kekudusan tidak menjadikan Anda kurang manusiawi. Sebab kekudusan merupakan perjumpaan antara kelemahan Anda dan daya rahmat Allah. Dan ini yang kita coba ya selama
3 minggu, termasuk minggu ini. Kita mulai dengan pengalaman-pengalaman yang barangkali Anda lihat sebagai kelemahan manusiawi kita, dan pada saat yang bersamaan kita menemukan daya rahmat Allah, ya, bahwa Allah itu bertindak atas hidup Anda. Dan nanti kita diundang, ya, sebagai orang muda tidak hanya bertanya siapakah aku, melainkan juga untuk siapa aku ada. Jadi kita perlu bergerak, ya, tidak hanya di comfort zone selalu bertanya siapakah aku. Pada pengalaman-pengalaman penderitaan kita seringkali sampai pada pengalaman yang sangat tandas, ya. Mengapa Tuhan? Bahkan mengapa? Jadi pengalaman di mana kita betul-betul, ya, berkonfrontasi, mungkin kita mengajukan pertanyaan pada Tuhan, dan bahkan kita menggugat Tuhan, ya. Nah, itu punya tempat di dalam agama. Dan tadi teman kita Yeremia sudah sharing kepada kita. Contoh kalau dalam agama Kristen adalah sosok yaitu Ayub. Dia tidak hanya ngobrol dengan Tuhan, tetapi dia mengajukan gugatan kepada Tuhan. Dan akhirnya pada akhir dia sampai pada pengenalan Allah yang lebih dalam, bahwa Allah juga menyediakan dirinya untuk kita ajak komunikasi sepanjang waktu 24/7. Maka untuk mengakhiri kuliah kita, ini cara kami, ya, yang mengampu mata kuliah pendidikan agama ini dalam memandang kalian, bahwa hati setiap dari kalian perlu kami lihat sebagai tanah yang kudus. Maka cara kami mendengarkan, membuka pengalaman kalian senantiasa dengan menanggalkan kasut, ya, agar dapat mendekati dan mendalami misteri. Dan agama yang tidak menangis karena tragedi-tragedi kalian tidak bisa atau bukan seorang ibu. Dan kita berharap komunitas-komunitas agama punya tempat, ya, punya waktu untuk mendengarkan pertanyaan-pertanyaan kalian. Sehingga diharapkan kalian lahir orisinal dan meninggal orisinal. Tidak lahir orisinal, tapi meninggal sebagai fotokopian. Oke, rekan-rekan, dan sebagai akhir dari kelas kita, hidup kita adalah perjalanan, dan minggu depan kita akan mulai tema yang baru. Setelah agama dan pencarian eksistensial, kita memasuki tema baru, agama dan tubuh. Kita ini manusia yang dalam diam riuh, ragu dan tak mampu. Ada rahasia, tidak rahasia. Ada di sini, ada di situ, diseret-seret waktu. Kita berjalan saja, masih terus berjalan, meskipun kita tak tahu berapa jauh jalan ini nanti, dan kita tak juga rela tunduk pada jarak, dan kita tak juga rela tunduk pada jarak. Oke, rekan-rekan, hidup kalian sebagaimana dalam salah satu lagunya nanti kita cerita tentang hari ini adalah kisah yang baik, adalah kisah yang berliku-liku dan berwarna. Dan kita sudah mengawali pertemuan pada tema pertama ini
betapa hidup kita itu berliku-liku dan penuh warna, dan kita respect ya dengan juga pengalaman pencarian eksistensial kalian yang sangat personal, tidak selalu gampang untuk dikisahkan, tetapi usaha kalian untuk mau mengisahkan itu mendapatkan apresiasi ya dari kami. Dan kita ketemu lagi minggu depan dengan tema yang baru. Terima kasih semuanya, dan buat kalian yang belum kita sapa, sampai minggu ini, minggu depan kita akan coba sapa kalian lagi. Terima kasih semuanya, dan selamat sore. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Oke, ya.